Dan pemirsa, pertandingan nanti malam adalah debut bagi pelatih timnas John Hartman. Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat sore Bung Joy. Selamat sore Anissa. Baik, langsung saja Bung Joy. Ini karena kita ketahui begitu ya, akan menjadi debut perdana bagi pelatih timnas baru Indonesia. Ekspektasi kalau dari Bung Joy seperti apa nih penampilan dari tim Garuda di laga perdana di bawah asuhan pelatih baru, Bung Joy? Ya tentu saja ini euforianya adalah karena John Hartman kan ini melakukan debut ya untuk tim Indonesia. Sementara tim Indonesia sendiri berisi pemain-pemain kurang lebih 80% adalah tim yang sudah lama dibentuk sebetulnya oleh Sintayong dan lalu dilanjutkan oleh Patrick Kluivert. Dan ini tentu saja kalau dari sisi turnamen ini sebenarnya nggak terlalu penting lah. Tapi yang penting adalah sebetulnya bagaimana John Hartman ini meramu tim sehingga nanti pada saat dibutuhkan betul-betul, terutama pada, kalau hemat saya itu pada Piala Asia 2027 ya. Karena itu ajang yang sangat penting bagi Indonesia untuk mengukur seberapa kemampuan Indonesia di dunia elit internasional. Dan itu yang akan menentukan juga apakah Indonesia mampu menembus Piala Dunia 2030. Jadi perjalanannya masih cukup panjang, tapi ini bagi John Hartman adalah setelan awal. Kalau setelan awalnya tidak terlalu bagus, agak pesimis saya untuk kedepannya. Tapi mudah-mudahan karena sejumlah pemain juga sudah sangat berpengalaman bersama Merah Putih, ya mudah-mudahan sih Jai Isdes dan kawan-kawan bisa langsung tune in ya. Tidak seperti yang sebelum-sebelumnya karena berkumpul 2 atau 3 hari memang tidak mudah untuk sebuah tim yang tercerai-berai pemainnya. Meskipun kualitasnya sudah sangat bagus, tetapi dengan berkumpul 2-3 hari memang tidak bisa diharapkan terlalu banyak. Mudah-mudahan sih mereka bisa kimianya udah bisa langsung cocok lagi ya. Apalagi pemain seperti Elkan Bagot atau Doni Tripamungkas yang baru saja bergabung, itu bisa langsung tune in membentuk sebuah tim yang filosofinya, yang strategi bermainnya betul-betul bisa diterapkan menurut kemauan dari John Hartman. Saya kira itu yang paling penting. Saya tidak terlalu pengen tahu dia akan bermain polanya seperti apa ya, 3-4-3 atau 4-3-3 atau apapun. Tapi yang penting mainnya rapi, determinasinya bagus. Menang kalah pun tidak terlalu penting bagi saya. Yang penting adalah mereka bisa bermain lebih rapi dari sebelum-sebelumnya dan menunjukkan determinasi yang cukup mumpuni untuk Piala Asia 2027. Saya kira itu yang paling penting ke depannya, kita melihat progres lah. Kita melihat proses dan progresnya. Kira-kira begitu. Terkait dengan turnamen ini memang tidak terlalu menjadi sorotan begitu, karena memang yang dijadikan garis pentingnya adalah ini menjadi momentum untuk kemudian meramu begitu ya bagi John Hartman sebagai debut perdananya. Tapi Bung Joy, kalau Anda bisa menganalisa bahwa Hartman ini kan dikenal membawa gaya permainan intensitasnya tinggi begitu ya, dengan pressing yang cukup agresif begitu. Tapi kalau menurut Anda apakah skuad Garuda kita ini sudah punyakah terkait dengan kapasitas dari fisiknya, kemudian juga teknisnya untuk kemudian bisa menjalankan filosofi dari John Hartman ini sejak malam pertama nanti nih? Ya kalau dari sisi, sebetulnya kalau kita lihat dari materi pemain, ini adalah materi pemain terbaik dalam 10 tahun terakhir yang dipunyai Indonesia. Terlepas dari kontroversinya begitu banyaknya pemain diaspora, tetapi ya emang harus diakui ini adalah tim terbaik yang pernah kita punya dalam 10 tahun terakhir. Sehingga kalau hemat saya dengan kualitas pemain seperti Kevin Verdong yang main reguler di Eropa, Kevin Dix, ada juga pemain-pemain terbaik ya Indonesia, ada Ramadan Sananta, ada Doni Tripamungkas, ada Rizky Ridho. Rasanya sih tidak ada yang lebih baik dari ini sebelumnya. Jadi kalau Anda tanya bagaimana cara bermainnya, bagaimana filosofinya, apapun yang diterapkan oleh John Hartman, sepanjang dia mampu membaca kemampuan masing-masing pemain di tiap posisinya, saya rasa tidak masalah. Mau bermain super agresif 3-4-2-1 bisa, mau bermain agak berimbang tapi ofensif 4-3-3 bisa. Semua kompetensi pemain yang ada untuk bermain dengan pola yang biasa dimainkan oleh klub-klub di Eropa maupun negara-negara maju sepak bola, Indonesia bisa. Kan sudah terbukti dalam beberapa pertandingan di pra Piala Dunia ya, meskipun kita gagal,
Tapi ya sebetulnya nilai plusnya banyak. Kita sudah mulai percaya diri, bisa mampu lebih berprestasi di kemudian hari sepanjang talenta-talenta terbaik ini mampu diramu menjadi sebuah kekuatan yang bisa berimbang dengan negara-negara elit Asia. Kan itu yang penting untuk Piala Asia 2027. Baik, masih terkait dengan materi pemain, tapi kalau kita lihat begitu ya, apakah momentum ini sebetulnya menurut Anda lebih ditempatkan untuk merabu, kemudian juga melatih dari pemain-pemain muda terlebih dahulu kah, ataupun orang-orang ataupun pemain yang kemudian dilakukan pemanggilan begitu ya untuk bisa berkontribusi dan berlaga pada malam hari ini, atau memang sebaliknya tidak masalah begitu untuk kemudian dipergunakan terlebih dahulu, dipanggil bagi pemain-pemain inti, atau malah yang pemain muda menurut Anda yang sebaiknya memang saat ini perlu diberdayakan begitu ya dalam permainan pada malam hari ini? Ya, harus diketahui bahwa tim nasional dimanapun di seluruh dunia itu dinamis. Ya, backbone-nya pasti ada. 10 sampai 15 pemain pasti ada backbone-nya. Di luar itu karena DSP-nya itu bisa sampai 23. Nah, yang sisanya dari 15 pemain itu bisa berganti-ganti lah. Dan berganti-ganti dalam arti bisa memberi kesempatan kepada pemain-pemain muda. Dan John Herdman kan sudah memenuhi janjinya kan. Dia memanggil beberapa pemain muda. Ada Mauro Zylstra, ada Donitri Pamungkas, ada Ole Romeni. Dia panggil untuk mendapatkan euforia atau suasana di tim nasional senior. Karena kalau mereka sudah tampil untuk tim kelompok umur Indonesia U19 atau 20, berbeda suasananya dengan tim senior. Tim senior itu tim yang sangat elit. Oleh sebab itu sebetulnya itulah yang namanya tim nasional. Yang di seluruh dunia yang disebut tim nasional itu senior. Cuma di Indonesia aja nyebut tim nasional itu ada kelompok 17, 19 gitu loh. Padahal yang namanya tim nasional itu senior. Nah, ketika Donitri Pamungkas misalnya diberi kesempatan untuk membela tim nasional senior, meskipun dia katakanlah hanya duduk di bangku cadangan, tapi dia ada dalam suasana tim senior, menurut saya itu sudah pelajaran berharga bagi pemain-pemain muda. Nah, inilah yang kesempatan yang terbaik ya bagi pemain-pemain muda untuk bergabung sekarang. Mungkin nanti di AFF senior di tahun ini juga ya, mungkin akan ada pergantian. Terlihat dari bagaimana mini seri ini sekarang, FIFA Series ini bisa membuat pemain-pemain yang dipanggil itu lebih percaya diri. Nanti mungkin di AFF akan berubah lagi komposisinya. Tapi sekali lagi saya katakan 12 sampai 15 pemain itu backbone-nya sudah ada. Jadi John Herdman menurut saya tidak terlalu khawatir. Cuma dia memang butuh pemain-pemain baru ya untuk regenerasi. Karena mungkin Jai kan tinggal berapa tahun lagi main, misalnya Kelvin Verdong, Kevin Dix, Nathan, tinggal berapa tahun lagi mereka bisa main. Kan butuh regenerasi pemain-pemain muda. Bisa dari diaspora juga, tapi kalau saya sih saran cari aja di pemain-pemain lokal. Kan sebetulnya Liga 1 Indonesia atau Liga Super juga kan sebetulnya pelan-pelan mereka juga sudah meningkatkan mutunya. Jadi harusnya sih John Herdman melihat ke sana. Nah, berarti ya ini bisa dijadikan kesempatan begitu. Tapi kalau kita lihat dari komposisi yang saat ini dipanggil begitu oleh John Herdman, siapa kemudian yang menurut Anda memang pemain paling krusial begitu ya yang bisa kemudian menopang sistem permainan dari pelatih baru kita ini? Sebetulnya ketika dipegang oleh Sintayong maupun oleh Kluivert, sebetulnya pemain-pemain yang inti itu sudah ada di belakang. Saya kira tidak tergoyahkan duet Rizky Ridho dan Jai Isdes. Kemudian sekarang ada tambahan Elkan Bagot yang kembali bergabung. Di lini kiper saya rasa kita punya kiper terbaik di dunia lah sekarang ya, terbaik di Asia lah paling tidak. Ada Emil Audero, ada Martin Pas. Saya kira itu mereka yang terbaik. Di lini tengah kita mempunyai missing link yang kemudian didapatkan oleh Sintayong atau didapatkan oleh Kluivert, Joy Pelupesi. Kemudian ada pemain muda juga yang sekarang kembali bergabung, Beckham Putra misalnya. Ada pemain-pemain yang bisa diharapkan di lini depan, ada Zylstra, ada Romeni. Jadi saya kira sih pemain-pemain itulah yang akan tetap menjadi inti. Oleh sebab itu, saya katakan tadi, John Herdman butuh regenerasi. Karena Kevin Dix misalnya, atau Tom Haye yang tidak dipanggil kali ini, kan usianya udah tidak muda lagi. Jadi perlu peremajaan lah.
Nah inilah yang sebetulnya dibutuhkan dari John Herman yang memang kemampuannya sebagai pelatih dan pencari bakat sudah terbukti bersama Selandia Baru, bersama Kanada. Jadi saya rasa PSSI tahu betul bahwa dia punya kapasitas untuk melihat potensi pemain-pemain muda. Tapi Jai misalnya belum tergantikan sampai sekarang. Kiper Indonesia punya 2, Martin Pas, Audero nggak tergantikan juga. Wow. Di depan ada Joy Pelupesi belum tergantikan juga sebagai gelandang bertahan. Di depan saya kira masih bisa berganti dan misalnya pemain seperti Ramadan Sananta harus belajar lebih banyak lagi karena dia sebetulnya potensial tapi selama ini belum menunjukkan potensinya. Sekarang dia harus buktikan, kira-kira begitu. Ya, John Herman punya potensi untuk punya kapasitas untuk melihat potensi pemain. Tapi kalau kita melihat dari segi chemistry begitu ya, karena kan ini selalu yang menjadi perbincangan juga dari pelatih baru ke pelatih baru lainnya begitu. Kalau Anda melihat keuntungan yang dimiliki oleh John Herman begitu yang memiliki latar belakang melatih di Kanada dalam membangun chemistry-nya dengan para pemain timnas yang kemudian mayoritas diaspora ini seperti apa? Terakhir silahkan Bung Joy. Ya, yang pasti dia tidak kesulitan dengan para pemain Indonesia yang rata-rata berbahasa Inggris ya, karena dia sendiri orang Inggris. Waktu dengan Kluivert sebetulnya juga faktor bahasa tidak terlalu berpengaruh. Tapi rasanya sih karena pendekatan dia bersama Kanada terutama dia mampu membuat pemain-pemain yang katakanlah pemain dengan karakter yang susah, dia bisa jinakkan dalam tanda petik. Saya rasa sih tidak ada masalah karena memang dia kan meninggalkan legacy. Bagi Kanada itu salah satunya adalah pendekatan personal yang luar biasa. Dan saya rasa dengan kualitas pemain yang ada sekarang, pasti karakternya banyak yang susah. Karena pemain-pemain itu adalah mereka dididik di Eropa dengan karakter yang menurut saya dengan karakter yang sangat unik. Dan saya rasa John Herman berpengalaman karena dia memang dia kan spesialisasi pelatih dengan pendekatan psikologis. Jadi harusnya sih dia tidak ada kesulitan, tinggal bagaimana semua yang dia pikirkan, strategi yang dia kembangkan, itu mampu diterapkan oleh Jai Isdes dan kawan-kawan. Saya rasa kita punya masa depan yang cerah bersama Herman. Oke, menarik kalau begitu agar semakin menarik saya ingin prediksi skornya dari Bung Joy berapa untuk nanti malam? Indonesia menang 2-0 atau 1-0. Oke, 2-0 kita nantikan pertandingan nanti malam Indonesia melawan dari negara Karibia begitu ya. Nanti akan kita lihat seperti apa laga yang akan dilakukan oleh para timnas Indonesia. Terima kasih atas update yang sudah disampaikan dan juga pengamatan yang sudah dibagikan Bung Anton Sanjoyo. Selamat sore dan selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda.